Perkenalkan, nama saya Emilia Manurung. Saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya. Nah, tentang kompetensi dasar pada mata pelajaran konstruksi bangunan di SMK dalam ranah pendidikan teknik bangunan. Nah, pertama saya akan membahas tentang topik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Dalam hal ini ditandai dengan terjadinya interaksi yang sadar akan tujuan. Nah, pendidikan ini merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia dari generasi ke generasi, dan juga terdiri dari beberapa aspek, yaitu pengajaran, penelitian, dan pelatihan. Nah, apa sih itu konstruksi bangunan? Nah, saya akan menjelaskan tentang konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan ini merupakan dua suku kata. Yang pertama tentang konstruksi, yang berarti membangun. Sedangkan bangunan itu berarti suatu benda yang dibangun atau didirikan dengan tujuan tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konstruksi bangunan adalah suatu teknik atau cara membuat atau mendirikan bangunan, agar bangunan yang didirikan dapat kuat, awet, indah, serta ekonomis. Nah, selanjutnya ini, mengapa mata pelajaran konstruksi bangunan itu penting di SMK? Nah, dalam mata pelajaran konstruksi bangunan ini penting di SMK karena merupakan hal yang penting, sebab dalam konstruksi bangunan ini menjelaskan tentang bangunan yang ada dalam struktur bangunan. Dan itu diperlukan oleh anak SMK sebelum meneruskan ke pendidikan jenjang tinggi. Nah, maka dari itu, dari mulai SMK, mulai ada dalam pelajaran konstruksi bangunan. Nah, di sini terletak pada gambar. Gambar di bawah ini dapat kita perhatikan dengan jelas tentang konsep dalam konstruksi bangunan. Nah, dalam konstruksi bangunan ini juga dapat digunakan untuk menggambar seperti pada aplikasi AutoCAD maupun SketchUp, dan yang sekarang ini yaitu tentang Revit. Nah, gambar selanjutnya ini dapat kita perhatikan. Nah, gambar ini terlihat pada bagian bawah bangunan. Nah, itu termasuk dalam permukaan bawah tanah yang mendukung kokoh tidaknya suatu bangunan. Nah, contohnya itu adanya fondasi. Pada fondasi ini, bagian dari bangunan yang langsung berhubungan dengan tanah yang keras. Seperti pada gambar ini dapat kita terlihat paling bawah. Itu adalah fondasi. Nah, yang kedua ini adalah balok slope. Jadi, kita melihat ke bagian bawah bangunan, tepatnya di dekat fondasi. Pada balok slope akan terlihat dengan bentuk berupa balok yang datar, bertumpu dengan fondasi di bagian atas. Nah, dalam hal ini dapat disebut juga dengan penurunan sebagai bangunan akibat perbedaan kemampuan tanah menahan beban bangunan. Nah, selanjutnya adanya gambar selanjutnya nih. Pada bangunan bagian atas, tadi telah dijelaskan tentang bagian bawah. Selanjutnya adanya bagian atas. Nah, kenapa bisa disebut bagian atas? Karena bagian bangunan yang berada di atas permukaan tanah itu bangunan yang menunjukkan fungsi dari tujuan bangunan tersebut didirikan, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, yang perlu kita wajib ketahui, yang pertama itu pada dinding. Nah, dinding ini pada umumnya kita mengenal dengan sebutan tembok. Dinding atau tembok ini merupakan bangunan bagian atas yang terletak setelah balok slope. Dilihat dari fungsinya sebagai partisi ruangan dalam bangunan, dan dinding juga berguna sebagai pendukung estetika bangunan. Jika dinding berada tepat di tengah bangunan, dinding juga dapat berfungsi untuk menahan beban bangunan bagian atas. Nah, selanjutnya ini adanya ring balok atau kolom. Nah, jika kita perhatikan, terdapat bagian seperti tiang. Nah, dalam hal ini merupakan ring balok atau kolom yang dapat kita perhatikan. Nah, dalam hal ini dipasang dengan besi dengan macam-macam, ada yang dari beton, besi baja tulangan, bekisting, ataupun balok ring. Nah, setelah itu adanya ventilasi. Nah, dapat kita perhatikan ada terlihat untuk ventilasi di sini. Nah, ventilasi ini dapat diartikan untuk lubang tempat keluar masuknya udara dari eksterior rumah. Yang dimaksud dengan ventilasi itu adalah
terletak pada dekat pintu, jendela, yang ada terdapat di lubang udara dinding bangunan. Nah, selanjutnya ini ada kuda-kuda atau rangka atap. Dalam hal ini berguna untuk menahan struktur atap mulai dari genteng yang dapat kita perhatikan hingga reng tetap stabil di tempatnya. Nah, pada umumnya ini rangka atap terbuat dari bahan kayu. Akan tetapi, saat ini telah tersedia rangka atap yang terbuat dari baja ringan yang memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah atap. Nah, atap ini dapat kita perhatikan juga. Jika suatu bangunan dilihat dari luar, akan terlihat bagian atap yang berada pada bagian paling atas bangunan. Nah, dalam hal ini fungsi dasarnya merupakan untuk melindungi seluruh bagian dalam interior dalam bangunan dari cuaca seperti panas, hujan, angin badai, dan sebagainya. Nah, sementara itu, atap juga berfungsi sebagai pelindung bagian privasi dari suatu bangunan. Kini, desain atap itu mempengaruhi tempat suatu bangunan. Nah, seperti pada gambar yang di bawah ini ya. Nah, selanjutnya ini strategi pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi bangunan, yakni pada strategi pembelajaran problem-based learning. Nah, tadi kita telah menjelaskan tentang apa itu konstruksi bangunan, tentang apa yang ada dalam konstruksi bangunan pada mata pelajaran konstruksi bangunan, dan sekarang tentang strateginya. Nah, dalam strategi ini dapat kita ketahui. Nah, apa sih itu strategi pembelajaran problem-based learning? Nah, problem-based learning ini atau disebut juga dengan PBL, yang merupakan model pengajaran yang bercerita adanya permasalahannya sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan yang berdasarkan beberapa pendapat, seperti suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai suatu konteks sebagai peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis serta terampil untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran tersebut. Nah, seperti pada gambar ini merupakan hasil pengamatan kegiatan belajar siswa dalam siklus 1 dan 2 terlihat. Dalam diagram ini dapat dijelaskan yang merupakan hasil dan analisa data yang diperoleh. Maka dapat diperhatikan pada grafik berikut, terdapat nilai ada turunnya dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, sehingga harus dilakukan lagi penelitian yang lebih efektif. Nah, selanjutnya ini tentang grafik rekapitulasi kegiatan belajar siswa. Dapat kita perhatikan dalam siklus 1 dan siklus 2. Nah, dalam gambar ini menunjukkan peningkatan yang lumayan signifikan dari yang sebelumnya. Nah, dalam hal ini, siklus 2 kegiatan ini, siswa mata pelajaran konstruksi bangunan di SMK Negeri 1 Mojokerto metode pembelajaran problem-based learning. Kegiatan belajar siswa secara menyeluruh mendapat nilai rata-rata 3,31 dari skala kualifikasi baik. Nah, dalam hasil pengamatan termasuk kriteria, ini berarti bahwa siswa telah mampu beradaptasi menggunakan metode pembelajaran problem-based learning dengan baik. Nah, ini dia yang tadi. Berbeda kan teman-teman dengan penjelasan ini. Nah, kesimpulannya dapat kita ambil, kegiatan belajar siswa SMK pada mata pelajaran konstruksi bangunan itu penting dan dapat diterapkan pada strategi pembelajaran, yakni problem-based learning pada hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan seperti pada contoh gambar yang telah disediakan. Terhadap kegiatan ketuntasan tersebut tidak lepas juga dari perbaikan dari kekurangan pada siklus sebelumnya. Ketuntasan yang dicapai oleh siswa menunjukkan bahwa mendengarkan penjelasan guru secara aktif, mandiri, mengerjakan tugas dengan baik, dan siswa merasa antusias mengikuti proses pembelajaran. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.